Cerita diawali dengan menampilkan wanita cantik bernama Sadie. Ia sedang menuju sebuah kota pinggiran di Washington DC untuk liburan. Sadie ingin menenangkan diri karena sahabat dekatnya baru saja meninggal dunia. Dalam perjalanan itu, Sadie mendapat panggilan dari atasannya yang ingin memastikan apakah Sadie baik-baik saja. Sadie bilang dia baik-baik saja dan akan kembali bekerja nanti setelah pulang dari liburan. You disappeared on me. This is not about what happened. She was the same as me. She died alone. Di tempat berbeda, kita diperlihatkan seorang pria bernama Cole. Dia adalah petani biasa yang sedang menjual hasil pertaniannya di sebuah pasar. Di sana Cole kemudian dimintai tolong oleh ibu-ibu yang jualan bunga agar Cole menjagakan dagangannya karena si ibu ingin ke belakang sebentar dulu. Got an edible in the truck? Well, watch my booth. I'm gonna go get high. Tak lama berselang, terlihat Sadie ternyata ada di sana ingin membeli bunga. Di sanalah cinta pandangan pertama itu tumbuh, yang satunya ganteng dan satunya lagi cantik. Tentulah itu membuat komunikasi keduanya jadi sangat nyambung. Sadie meminta Cole memilihkan bunga yang tidak begitu sulit untuk dirawat karena dia jarang di rumah. Tapi karena Cole orangnya sedikit menjengkelkan, dia bilang kenapa Sadie beli bunga kalau memang tidak bisa merawatnya. Mendingan Sadie beli kaktus saja. Sadie yang awalnya kesemsem kini malah jadi jengkel sama Cole. Namun tak lama kemudian, ibu pemilik dagangan itu pun balik dan memarahi Cole. Kenapa kamu melarang orang mau membeli bunga? Sadie yang sudah kesal akhirnya jadi membeli bunga yang pertama yang dia pilih. Setelah Sadie pergi, si ibu penjual bunga itu kemudian mengatakan kalau Cole suka sama cewek tadi, harusnya jangan diajak berdebat, tapi mintalah nomor teleponnya. Mendengar nasihat itu, Cole pun bergegas menyusulnya dan meminta maaf soal yang tadi pada Sadie. Terlihat Cole sangat gugup, sementara Sadie juga sebenarnya masih sangat kesal. Tapi karena ia sejujurnya juga menyukai Cole, akhirnya Sadie pun memanggilnya dan mengajaknya jalan bareng. Yeah. All over the world. Wow. And I travel a lot. Mereka berdua menghabiskan waktu seharian bersama, dari minum kopi, mengunjungi galeri seni, bertukar cerita dengan canda tawa. Pokoknya obrolan mereka nyambung satu sama lain, dan seketika itu mereka pun saling menyukai. Kemudian di sana entah kenapa si Cole ini tiba-tiba ngajak Sadie balap lari menaiki tangga dan Sadie pun menyetujuinya. Sebelum mulai, Cole menitipkan semua barang-barangnya dulu di tas Sadie, termasuk sebuah inhaler atau obat asmanya Cole. Setelah kalah dalam lomba, Cole pun menceritakan kalau dirinya adalah seorang sarjana pertanian dan sedang mengelola kebun bersama keluarganya. Sementara Sadie mengaku kalau dirinya seorang arsitek yang sangat menyukai seni dan kini dia juga sedang liburan. Keduanya pun akhirnya terlihat jadi sangat nyaman dari pertemuan pertama hingga larut malam jalan-jalan tersebut. Di sana, Cole dan Sadie pun akhirnya berciuman yang menandakan kalau keduanya sudah saling mencintai. Setelah itu, Cole pun mengantar Sadie pulang ke rumahnya, tapi di sana terlihat keduanya masih sangat canggung, padahal sebenarnya mereka masih belum mau berpisah. Akhirnya karena nggak tahan, Sadie pun mengizinkan Cole masuk ke rumahnya dan langsung berbagi kenikmatan di dalam rumah tersebut. Setelah bersenang-senang itu, Cole pun pulang ke rumah dengan wajah sangat berseri. Karena ternyata ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggarap wanita yang dia cintai. Bahkan saking bahagianya Cole, sampai-sampai menjadikan fotonya bersama Sadie saat tidur jadi wallpaper HP-nya. Well, her name is Sadie. I think she might be the one. Oh. She's incredible. Namun anehnya, beberapa hari setelah itu, Sadie malah hilang begitu saja. Dia nggak pernah sama sekali membalas pesan dari Cole, meskipun Cole banyak mengirim pesan untuknya. Setiap hari Cole selalu menunggu kabar dari Sadie, tapi itu tak kunjung datang juga. Sampai akhirnya pada suatu hari, Cole mengingat kalau dia pernah menitipkan inhaler atau obat asmanya di tas Sadie. Dan barang itu ternyata ada koneksi GPS-nya. Cole pun langsung melacak lokasi inhalernya yang ia yakini juga adalah lokasi Sadie saat ini. Dan lokasi tersebut ternyata berada di London. Mengetahui itu, Cole pun ingin pergi ke London, namun ia bingung karena ini adalah perjalanan pertamanya ke luar negeri. Tapi setelah kedua orang tuanya memberi dukungan penuh untuk mengejar cintanya, akhirnya Cole pun berangkat ke London.
I'm going to London. Setibanya di London, Cole berniat memberi kejutan buat Sadie. Dia mencari lokasi Sadie dengan mengikuti lokasi GPS inhalernya, hingga sampailah dia di sebuah tempat yang sepi. Sayangnya tidak terlihat siapapun di sana, melainkan beberapa pria dengan tubuh tegap dan sangar mendekati Cole. Tiba-tiba Cole di sana langsung dibius dan ditangkap. Cole kemudian dibawa ke sebuah laboratorium bawah tanah milik seorang penjahat. Di sana Cole ditanya hal-hal yang tidak ia mengerti. Mereka menuduh Cole adalah taxman atau orang yang mereka cari selama ini yang menyimpan sebuah kode sandi. Kode sandi itu ternyata untuk membuka sebuah senjata biokimia. Cole tentu saja bingung mendengar itu. Meskipun ia sudah menjelaskan dirinya bukan taxman yang mereka cari, tapi para penjahat nggak percaya dan terus saja memaksa Cole. The taxman has the passcode. No, I'm not a taxman. I'm a farmer. The truth, you have the wrong guy. My name is Cole. Saat mereka sudah muak karena Cole nggak mau memberikan kode sandinya, penjahat itu kemudian berniat menyiksa Cole dengan serangga mematikan. Namun beruntung sebelum itu terjadi, tiba-tiba Sadie datang menolong Cole dengan setelan yang sangat berbeda. Karena Sadie ternyata adalah seorang agen CIA. Shoot anyone, he's not me. Cole sangat terkejut ternyata wanita pujaannya adalah agen CIA. Di momen itu, Sadie pun akhirnya jujur kalau sebenarnya para penjahat tersebut ingin menangkapnya. Tapi mereka salah target, mereka mengira Cole adalah taxman. Padahal sebenarnya taxman itu adalah Sadie sendiri. Setelah berhasil mengalahkan beberapa penjahat, Sadie dan Cole akhirnya bisa keluar dan kini mereka berada di wilayah Pakistan. Namun ancaman ternyata belum selesai, mereka kembali diserang oleh para penjahat yang memakai kendaraan. Sadie dan Cole kemudian membajak sebuah bus untuk kabur dan meloloskan diri dari serangan tersebut. Setelah cukup lama bertempur menghadapi para penjahat, keduanya akhirnya berhasil kabur. Di sana, Cole marah-marah karena merasa dirinya telah dibohongi oleh Sadie. Cole bilang setidaknya Sadie memberitahu kabar kepadanya. Tapi Sadie justru marah balik padanya karena Cole telah merusak misinya. Dan sekarang Cole hanya akan menjadi beban baginya. Karena para penjahat pasti akan mengincar Cole sebab mengira Cole adalah taxman. Sementara itu diperlihatkan seorang bos penjahat bernama Lee Fikui mendatangi laboratorium tadi. Dia sangat marah karena anak buahnya gagal menangkap taxman. Sebagai pelajaran, Lee Fikui kemudian menghabisi satu anak buahnya dengan serangga mematikan, agar yang lainnya tahu kalau dia tidak main-main. Lee Fikui bahkan membuat sayembara untuk para pembunuh bayaran. Bagi siapa saja yang berhasil menangkap hidup-hidup taxman atau Cole akan mendapat hadiah $1 juta. That photo to every bounty hunter on anyone kills the taxman. $1 million. Cerita kembali ke Cole dan Sadie yang saat ini berada di sebuah pasar malam. Di sana Sadie mengajak Cole menemui temannya yang menguasai wilayah itu yang bernama Marco. Intinya kedatangan Sadie di sana adalah berniat ingin menitipkan Cole pada Marco karena dirinya masih punya misi yang harus dia selesaikan. Sadie juga memberitahu Marco bahwa para penjahat telah menyerang dirinya mulai dari dalam goa hingga ke wilayah Pakistan. Mendengar itu, Marco pun kemudian bilang kalau para penjahat itu adalah suruhan Lee Fikui yang telah mencuri Aztec atau senjata biokimia untuk memusnahkan penghuni di pesisir timur. Lee Fikui berencana akan menjual senjata tersebut kepada bisnismen bernama Utami dengan harga yang sangat fantastik. The same people that stole Aztec. They're going to sell it. Okay, be careful. He's a dangerous man. Thank you for filling me in.
Setelah mendapat informasi itu, Sadie pun meminta pada Marco untuk membawa Cole pulang ke Amerika. Sementara Sadie akan melanjutkan misi menemukan Aztec tersebut sendirian. Tapi sialnya ketika baru saja beranjak pergi, tiba-tiba Marco ditembak oleh Sam, pembunuh bayaran Levi Kui. A mile away. Sorry. Dari sini mulai diketahui kalau Cole kini sudah menjadi target pembunuh bayaran karena sayembara yang dibuat oleh Levi Kui. Setelah itu pembunuh bayaran lain bernama Leopard juga muncul menghabisi Sam untuk merebut Cole. Second best. Yep. Namun lagi-lagi ketika akan membawa Cole dan Sadie, di dalam mobilnya muncul lagi pembunuh bayaran bernama Guard menghabisi Leopard. But even leopards get killed. Get him out. Kali ini, Guard menempelkan chips di leher Sadie dan Cole agar mereka tak bisa kabur. Jika mereka mencoba kabur, maka Guard akan menyetrum keduanya melalui kendali di cincin yang dia pakai. Namun sialnya, lagi-lagi saat akan memindahkan Sadie dan Cole ke mobilnya, tiba-tiba sebuah mobil melintas kencang menabrak Guard hingga tewas. Pengemudi mobil itu ternyata adalah Sam, dan Sadie pun bergegas mengambil cincin pengendali itu di tangan Guard. Setelah mendapat informasi dari Sam di mana mereka akan melakukan transaksi dengan Levi Kui, Sadie pun langsung membawa Cole bersamanya. Dalam perjalanan, Sadie berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan Aztec tersebut dari tangan para penjahat. Di sana, Cole kemudian bilang ke Sadie bahwa para penjahat pernah menanyakan tentang kode sandi kepadanya. Dan disitulah Sadie akhirnya tahu kalau Aztec tersebut hanya bisa dibuka menggunakan kode sandi. Sadie pun langsung punya ide gila di mana dia akan menyamar sebagai pembunuh bayaran yang seolah-olah sudah berhasil menangkap Cole atau taxman yang diburu-buru oleh para penjahat. Dia menghantam Cole hingga pingsan dan membawanya ke lokasi transaksi. Di sana, Sadie belum mau melepaskan Cole sebelum Levi Kui memberikan uang bayarannya yang $1 juta. Mendengar itu, Levi Kui pun berjanji akan memberikan bayaran tersebut setelah mereka mendarat nantinya. Namun di belakang, Levi Kui justru memerintahkan anak buahnya agar memastikan berhasil mendapatkan kode sandi itu dari Cole. Dan setelah itu, mereka disuruh untuk menghabisi Cole dan Sadie. Kill her when you touch down. Get that passcode. Everyone on board does. Di dalam pesawat, saat Wagner, tangan kanan Levi Kui, memeriksa HP-nya Cole, dia menemukan ada foto Cole dan Sadie sedang bersama. Wagner pun curiga kalau keduanya adalah sepasang kekasih. Wagner kemudian memaksa agar keduanya segera memberitahu kode sandinya. Jika tidak, dia akan membunuh mereka. Dengan terpaksa, Sadie akhirnya memberikan sebuah benda yang katanya di dalamnya itu berisi kode sandi tersebut. Saat Wagner membukanya, ternyata itu adalah chips penyetrum. Sadie pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan mereka. Sehingga pertarungan dalam pesawat pun terjadi, guys. Hingga akhirnya di ujung pertarungan itu, Sadie mengalami luka karena terkena tusukan. Melihat itu, Cole pun berusaha menyelamatkannya. Dia mengambil dan memakai parasut dan kemudian membawa Sadie kabur serta koper Aztec keluar dari pesawat tersebut. Cole dan Sadie berhasil selamat, namun mereka kini terdampar di sebuah pulau di Laut Arabia. Saat Sadie siuman, dia sangat bahagia dan berterima kasih karena Cole juga berhasil mendapatkan koper Aztec tersebut. Sementara itu, Wagner memberitahu bosnya kalau Cole dan Sadie berhasil kabur membawa Aztec. Namun mereka sudah mengetahui lokasinya saat ini. Levi Kui pun dengan geram mengancam anak buahnya kalau Aztec itu gagal mereka bawa dalam waktu beberapa jam, maka mereka juga akan dihabisi. Singkat waktu, malam harinya di pulau itu, Sadie mengirim titik lokasinya pada CIA. Sadie minta untuk dijemput karena dia sudah berhasil mendapatkan senjata biokimia tersebut. Setelah itu terlihat kembali kedekatan Cole dan Sadie. Mereka saling memaafkan setelah apa yang terjadi. Karena dibalik semua perselisihan kemarin sebenarnya mereka saling mencintai. Malam romantis itu pun ditutup dengan adegan yang begitu hangat, guys. Keesokan paginya, lokasi Cole dan Sadie yang sudah diketahui oleh para penjahat pun langsung disergap. Wagner memimpin pasukannya untuk menyerang Cole dan Sadie hidup atau mati dan berupaya untuk merebut kembali Aztec tersebut.
Get me the taxman alive! Meskipun tak lama kemudian CIA datang menolong, tapi sayangnya koper Aztec sudah berhasil direbut oleh para penjahat. Sadie dan Cole pun akhirnya dibawa ke kantor CIA. Di sana mereka diperiksa dan dimintai keterangan kenapa mereka membiarkan senjata Aztec itu jatuh kembali ke tangan para penjahat tersebut. Karena kegagalan itu, Sadie pun akhirnya menerima skors dan tidak boleh lagi menangani kasus tersebut. Sementara itu Cole ditanya apakah Sadie berkhianat dan Cole menjawab tidak. Di sana Cole kemudian diperlihatkan foto rekan kerja Sadie dulu yang meninggal, dan Sadie dicurigai oleh atasannya sebagai pembunuh rekannya sendiri. Namun Cole justru fokus pada tanaman bunga yang ada di pot. Cole bilang itu bukan bunga, melainkan sayur bayam yang biasa dikonsumsi oleh suku Aztec beberapa tahun silam untuk ritual mereka. Mendengar itu, mereka pun akhirnya sadar kalau kode sandi yang mereka cari selama ini adalah susunan genetik dari tanaman bayam tersebut. Benar saja, kode sandi itu pun berhasil dipecahkan. CIA kemudian memecah kode sandi tersebut menjadi 4 segmen, yang mana satu segmen akan mereka jual sebagai pancingan dan meyakinkan para penjahat. Sementara 3 segmen lainnya akan mereka bawa saat transaksi nanti. Namun dalam hal ini CIA nggak mungkin menampilkan dirinya, maka untuk itu dia memanfaatkan Cole menjadi umpan agar Livy Kui dan para pasukannya keluar membawa cover Aztec tersebut. Mereka akan mengatur pertemuan dan transaksi di sebuah hotel yang mewah. Awalnya Cole nggak setuju dilibatkan lagi dalam kasus ini. Dia ingin pulang dan hidup damai bersama keluarganya. Sadie juga mendukung agar Cole pulang dan tidak terlibat lagi dalam kasus yang sangat berbahaya tersebut. Tapi pimpinan CIA bilang kalau Cole sudah terlanjur terlibat, dan para penjahat juga sudah tahu kalau Cole kini adalah satu-satunya orang yang memegang sisa 3 segmen sandi tersebut. Mereka juga bilang kalau CIA berjanji akan melindungi keluarganya jika Cole mau membantu mereka. Cole pun akhirnya setuju dengan rencana CIA dan akan menjadi taxman meskipun Sadie telah mencegahnya agar tidak ikut. It's too dangerous. I know you're angry. They're using you. Protecting the people you love is never a mistake. Singkatnya, waktu hari transaksi pun tiba. Cole datang bersama CIA ke hotel mewah itu. Namun dalam transaksi, Cole akan melakukannya sendirian dan akan terus diawasi oleh CIA yang telah siap di tempatnya masing-masing. Berada di lantai paling atas, Cole tiba di sebuah restoran mewah dan duduk di tempat yang sudah ditetapkan. Di sana Cole menunggu para penjahat dengan perasaan dak-dikduk. Tapi tak disangka, Livy Kui yang tahu keterlibatan CIA di sana langsung menyerang dan menghabisi mereka. Let's get ready to move. What? Beruntung satu pimpinan bernama Monte masih hidup dan menyuruh Cole segera pergi. Namun Cole menolak pergi. Masalahnya kalau dia pergi sekarang, keluarganya pasti dalam bahaya. Cole pun akhirnya diam di sana melanjutkan misi dan menunggu para penjahat datang. Tak lama kemudian, Livy Kui dan Utami datang bersama pasukannya. Tak mau basa-basi, Livy Kui pun langsung minta Cole memberikan kode sandi tersebut. Namun, Cole berusaha menunjukkan dirinya kalau dia adalah orang yang profesional. Dia meminta uang bayaran dulu sebelum memberikan kode sandi tersebut. Cole bahkan membuat Livy Kui dan Utami kesal karena dia meminta uang bayaran jadi 2 kali lipat. Karena sudah sangat emosi, Livy Kui pun mendekati Cole dan mendodongkan senjata padanya. Dia memaksanya untuk segera memberikan kode sandi itu. Jika tidak, maka dia akan membunuhnya sekarang juga. Namun tak lama kemudian Sadie tiba-tiba datang di sana dengan penampilan yang sangat cantik. Cole nggak nyangka kalau Sadie rela datang menolongnya meskipun harus melanggar hukuman skorsnya. Since you're the one with the money, I'll address you. Wired. After that case opens. Di sana Sadie pun membuka penawaran buat Utami. Sadie bilang kalau dia punya 3 segmen kode sandi untuk membuka koper Aztec itu. Jika Utami mau, dia harus mentransfer bayarannya ke rekening pribadinya Sadie. Livy Kui pun langsung panik mendengarnya karena tentu saja dia akan gagal mendapat bayaran yang fantastik itu jika Utami setuju. Dan benar saja, Utami setuju dengan penawaran Sadie. Dia langsung mentransfer uang bayaran sebesar $10 juta untuk Sadie. Koper Aztec pun berhasil dibuka setelah Sadie memasukkan kode sandinya.
Namun Livi Kui nggak terima, dia langsung menodong Sadie dan meminta uang bayaran itu diserahkan kepadanya. Sadie pun nggak bodoh, dia tak takut dengan ancaman Livi Kui. Karena ternyata dia baru saja menyebar sayembara sebesar $1 juta untuk membunuh Livi Kui. Ketegangan pun terjadi di sana, para pembunuh bayaran juga mulai menodong Livi Kui. Sementara pasukan yang lain baik dari Utami dan CIA yang menyamar dari tadi juga terlibat ketegangan tersebut. Melihat ada kesempatan, Sadie berhasil mengambil senjata Aztec dan langsung bersembunyi bersama Cole. Dan kekacauan, aksi saring serang tembak-menembak dan baku hantam pun mulai terjadi. Sementara Cole dan Wagner terlibat pertarungan sengit di ruang kendali gedung. Aksi brutal mereka di sana menyebabkan mesin kendali rusak dan membuat ruang restoran berputar sangat cepat. Sementara itu, Livi Kui yang sangat geram sama Utami justru langsung membunuhnya saat Utami mau minta tolong padanya. Di sana dia juga terus berusaha mengincar Sadie untuk merampas senjata Aztec yang dibawa. Tapi Sadie tentu saja nggak akan membiarkan barang itu jatuh kembali ke tangan penjahat. Kembali ke pertarungan di ruang kendali, Cole dan Wagner masih berkelahi dengan begitu sengit. Meskipun sempat terpojok, namun tak lama kemudian, Cole akhirnya berhasil menghabisi Wagner dengan menarik tubuhnya ke mesin kendali. Kondisi ruangan yang berputar sangat cepat membuat mereka kesulitan. Namun Cole kemudian datang berusaha untuk menolong Sadie yang saat ini dalam tekanan Livi Kui. Meskipun terlempar jauh, tapi Livi Kui berhasil mengambil senjata Aztec tersebut. Sementara itu, Sadie dan Cole masih berusaha menyelamatkan diri dari situasi yang sangat berbahaya. Saat ada kesempatan, Sadie berhasil meraih pistol dan kemudian menembakkannya ke partisi agar Livi Kui tertimpa. Cara Sadie itu ternyata berhasil, yang mana partisi tersebut akhirnya runtuh menimpa tubuh Livi Kui. Dan dengan cepat, Sadie beruntung berhasil menyelamatkan senjata Aztec tersebut. Sadie dan Cole pun sangat bahagia karena berhasil menyelesaikan misinya. Setelah kekacauan tersebut, Cole pun mengajak Sadie bertemu dengan keluarganya. Terlihat keluarga Cole sangat bahagia menyambut Sadie karena anaknya berhasil mendapatkan cintanya meskipun harus melewati rintangan yang sangat berbahaya. Ghosted bukan cuma film aksi dengan tembak-menembak dan aksi kejar-kejaran, tapi juga kisah tentang dua orang yang bertemu dalam waktu yang salah, namun tetap saling memilih. Bahkan cinta sejati terkadang hadir lewat cara yang paling aneh, dari pesan yang tak dibalas hingga pelarian lintas benua. Terima kasih guys sudah menonton, like dan subscribe jika kalian senang, dan tinggalkan komentar film seru apa lagi yang akan kita bahas di video berikutnya. Ya udah, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.